Kawasan Tambora, Jakarta Barat dihebohkan berita seorang anak berusia 13 tahun diperkosa oleh juru parkir berinisial DJ yang merupakan tetangga korban. Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama, mengatakan pelaku adalah tetangga kos korban sehingga pelaku dan korban saling kenal. Pelaku melakukan perbuatan bejatnya saat lingkungan indekos sepi. DJ memperkosa korban di kamar kos pada siang hari saat korban tengah bersama adiknya yang berusia 8 tahun lantaran kedua orang tua mereka pergi untuk bekerja. Kompol Putra Pratama menyebutkan korban mau melayani nafsu bejat pelaku karena dirayu akan memberikan sejumlah uang sebelum dan sesudah pemerkosaan dengan nominal bervariasi antara 10.000 sampai 50.000. Diduga, pelaku sengaja melakukan tipu muslihat tersebut untuk membujuk anak agar mau melakukan persetubuhan dengannya. Diketahui, sebelumnya pelaku juga melakukan persetubuhan terhadap korban lebih dari sekali sejak bulan Februari 2023. Kami dari Komnas Perlindungan Anak mengecam dan mengutuk keras terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak. Dan kami juga mengucapkan turut prihatin atas kondisi hari ini yang menimpa salah satu anak yang berada di wilayah Tambora. Kami akan terus mendampingi dan mengawal kasus ini sampai mendapatkan keadilan untuk anak tersebut. Tindak selanjutnya adalah kami sudah menghubungi pihak Polsek Tambora untuk bertemu dengan pelaku agar kami tahu juga motif apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut sehingga anak menjadi korban kekerasan di wilayah yang begitu padat. Yang pertama, lalu yang kedua di Komnas Perlindungan Anak tentunya apabila dibutuhkan kami akan melakukan pendampingan kepada korban secara psikologis karena pasti dengan kejadian ini akan timbul trauma yang begitu mendalam terhadap korban dan inilah yang akan kami lakukan langkah-langkah ke depannya dalam pendampingan korban. Untuk tanggapan kami, ya saya mewakili dari Komnas Anak DKI Jakarta bahwa kasus ini bukanlah kasus pertama kali ya yang terjadi di Jakarta. Tapi sudah banyak sekali dan hari ini ternyata ada lagi. Dan ini sangat menjadi perhatian buat kami ya Komnas Anak DKI bahwasannya kasus ini harus benar-benar kita tangani hingga selesai seperti itu dan kami pun dari Komnas Anak DKI sudah berkoordinasi dengan Komnas Pusat untuk kita sama-sama mengunjungi Mapolsek Tambora yang kebetulan kami sudah mendapatkan informasi bahwasannya pelaku sudah ditahan dan hari ini sudah berada di tahanan Mapolsek Tambora dan insya Allah secepatnya kami Komnas Anak DKI Jakarta bersama dengan Komnas Anak Pusat akan menindak cepat kasus ini hingga selesai. Tindakannya pastinya kita yang pertama kali adalah pendampingan. Ya, pendampingan kepada si korbannya ini karena yang kita tahu korbannya ini bukan hanya sekali ya mendapatkan pemerkosaan ini, ternyata sudah berkali-kali sejak bulan Februari 2023. Berarti ini sudah berbulan-bulan gitu dan saat ini anaknya pun sudah ditangani ya sudah diamankan oleh Kanit PPA Mapolsek Tambora dan insya Allah kita pun akan datang ke sana ya kita akan lebih fokus ke pendampingan anaknya dan hukumnya. Kini pelaku telah ditahan di Mapolsek Tambora dan ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenakan pasal 81 Junto, pasal 76 di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara.
Berita selanjutnya, seorang murid TPQ berumur 8 tahun di Kota Padang berinisial G meninggal dunia akibat tertimpa beton yang tertabrak pelajar SMP, Senin 18 September 2023. Dalam rekaman video CCTV yang berdurasi 59 detik tersebut, memperlihatkan dua orang anak yang berada di tempat keran air sedang mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Satu dari anak tersebut terlihat meninggalkan lokasi keran air, sedangkan korban terlihat sedang mencuci tangan. Tak lama, datang sekumpulan pelajar SMP yang mencoba melakukan atraksi dengan sepeda motornya hingga menabrak beton area parkir yang berada di atas tempat berwudu hingga menimpa korban yang sedang berwudu. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia. Kami dari Komnas Perlindungan Anak turut berduka cita atas wafatnya Ananda Gian Septiawan yang ada di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Nah, ini adalah menjadi perhatian juga kepada orang tua, kepada masyarakat ketika ada anak-anak yang sedang berada di lingkungan ibadah, ya, untuk memberikan kewaspadaan kepada anak-anak. Lalu karena ini juga yang melakukan membawa kendaraan ini juga anak-anak, jadi ini harusnya menjadi perhatian khusus kepada para orang tua untuk tidak mengizinkan anak-anak membawa kendaraan bermotor sebelum mereka mendapatkan SIM. Kenapa? Karena di usia anak-anak ataupun remaja ketika mereka belum siap ataupun mereka belum mempunyai surat izin untuk mengendarai kendaraan, tadi pastinya dari sisi emosional anak-anak itu masih belum stabil, ya. Jadi dia selalu mengikuti tren, dia selalu membawa kendaraan dengan ugal-ugalan. Karena itu tadi, karena jiwanya anak-anak selalu ingin mencoba. Nah, kenapa pada saat nanti anak-anak sudah mendapatkan SIM, sudah mendapatkan izin berkendara, orang tua baru boleh mengizinkan anak-anak itu membawa kendaraan. Supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi terhadap anak-anak Indonesia di manapun. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Untuk para orang tua, tetap berhati-hati dalam mengawasi anak. Jangan sampai anak kita mencelakakan anak-anak lain. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin ikut berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke komnasTVanak@gmail.com. Menjaga dan melindungi anak sama dengan bela negara. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju.